Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Arya Pratama dengan NPM 2021 4350 2354 dari kelas R55. Di sini saya akan menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Nah, jadi itu apa sih kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan itu? Di sini tuh bisa disimpulkan uh, dia itu meliputi kayak kemampuan seseorang buat menghasilkan ide-ide dan gagasan terbaru dengan menggunakan pikiran kreatif. Jadi proses ini tuh membutuhkan fokus, imajinasi, perhatian, kegigihan, kerja keras, dan ketekunan. Nah, kreativitas ini juga apalagi buat kewirausahaan juga itu sangat penting. Jadinya kita sebagai seorang yang ingin kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan, jadi harus mentekuni hal-hal yang akan saya jelaskan. Nah, di sini tuh ada beberapa poin-poin yang ada di kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Yang pertama itu ada definisi kreativitas, yang kedua karakteristik, yang ketiga definisi inovasi, yang keempat ada karakteristik inovasi, yang keempat ada hubungan kreativitas dan inovasi. Nah, yang pertama ada definisi kreativitas. Nah, apaan sih definisi kreativitas itu? Nah, jadi itu di kewirausahaan itu ada dua hal yang saling berkaitan. Nah, bersaling berkaitan ini juga sangat penting gitu untuk menciptakan nilai yang sangat tinggi dalam di dunia bisnis. Dengan secara sederhana, ya kemampuan ini ya mewujudkan ide-ide baru. Nah, yang kedua ada karakteristik kreativitas. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah kreativitas itu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan gagasan terbaru dengan menggunakan berpikir kreatif. Nah, jadinya di saat kita akan menghasilkan ide-ide yang baru atau gagasan yang baru itu, kita harus menggunakan pikiran yang kreatif yang tadi di awal saya jelaskan, kayak imajinasi, harus fokus. Jadinya kalau kita mau berkarakteristik dengan kreatif, jadi kita harus berpikir kreatif juga. Yang kedua ada kreativitas melibatkan fokus, imajinasi, perhatian, kegigihan, dan kerja keras serta ketekunan. Jadinya karakteristik ini juga sudah meliputi dari yang saya sebutkan sebelumnya, ada fokus, imajinasi, perhatian, kegigihan, kerja keras, dan ketekunan. Nah, yang ketiga itu kreativitas itu dapat membantu pengusaha untuk menemukan peluang, memecahkan masalah, meningkatkan kualitas, dan bersaing di pasar. Jadinya kreativitas ini juga berimajinasi, ya sangat-sangat membantu para usaha-usaha maupun usaha-usaha yang awam nih. Jadinya untuk menemukan peluang, memecahkan masalah, apalagi kan di saat kita mau mulai usaha kan pasti nggak jalan 100% mulus. Jadinya kan ada usaha untuk menemukan atau memecahkan masalah tersebut. Yang keempat ini ada kreativitas dapat dilatih dengan cara memperluas pengetahuan, melakukan riset dan evaluasi, berpikir secara terbuka, dan berani menerima risiko. Nah, kita sebagai pengusaha nggak bakal ada masalah gitu, pasti kita selalu ada masalah, dan kita juga harus berani menerima resiko, mau resiko itu besar atau resiko itu kecil. Jadinya kita harus berani mengambil resiko tersebut. Namanya juga mau usaha, masa nggak mau ambil resiko kan, sama ya bohong ya nggak sih. Nah, berikutnya itu ada definisi inovasi. Definisi inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan ide-ide menjadi produk atau jasa yang bermanfaat bagi pelanggan. Nah, jadinya inovasi ini menerapkan ide-ide untuk menjadi produk atau jasa. Dan kreativitas inovasi dapat membantu seorang pengusaha untuk menemukan peluang, memecahkan masalah, meningkatkan kualitas, dan bersaing di pasar. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini tuh ada seseorang ekonom modern yang berasal dari Austria pada tahun 1934 yang bernama Joseph Schumpeter. Dia itu berspekulasi dan atau berpendapat bahwa inovasi dalam kewirausahaan ini adalah kombinasi baru. Yang pertama ini ada beberapa inovasi yang menurut
Joseph Schumpeter ini kayak pengenalan barang baru, kualitas barang tersebut. Jadinya sebelum kita tahu dan apa sih barang itu, jadi kita harus mengenal barang itu kualitasnya gimana, terus juga metode produksi juga kita harus tahu. Jadinya sebelum kita kayak misal kita contoh usaha barang, terus kita juga harus tahu produksinya gimana, di balik hasil kayak misal baju, maksud kita nggak tahu produksinya di mana, jadi kan kita sama aja bohong kalau nggak tahu bahan-bahan baju tersebut, contoh kecil gitu. Terus ada pembukaan pasar baru, sumber pasokan baru, dan organisasi industri baru. Nah, berikutnya itu ada karakteristik inovasi. Di sini tuh ada empat ya, ada 4 inovasi. Yang pertama ada proses atau tindakan, yang kedua ada memainkan peran penting, yang ketiga ada mencakup kombinasi, yang terakhir ada menerapkan ide-ide kreatif menjadi produk. Jadi yang pertama ini ada proses atau tindakan ya. Jadi kan kalau kita sebelum mau ngapa-ngapain juga ini, sebelum memainkan peran penting itu kita ada prosesnya dulu, atau ada tindakan sebagai kita mau menjalankan inovasi. Terus yang kedua ada memainkan peran penting. Jadinya di saat kita mau melakukan peran penting ini, kita udah tahu prosesnya nih, udah tahu tindakan, udah tahu alurnya, baru kita memainkan peran penting. Jadi kita udah tahu. Nah, berikutnya ini ada hubungan. Yang terakhir ini ada hubungan kreativitas dan inovasi. Apaan sih maksudnya? Nah, di sini tuh maksudnya itu dalam kita kewirausahaan memiliki hubungan sangat erat. Jadi proses-proses yang menghasilkan ide-ide baru atau unik nih, misalkan ada ide-ide baru, terus idenya unik nih, kita itu bisa menghasilkan ide-ide yang unik karena ya kita sudah melakukan yang tadi sebelum saya jelaskan, melakukan proses riset dulu biar kita tahu alurnya. Jadi kan saling berhubungan sangat erat. Jadinya ya, ide-ide itu ya pasti baru, tidak ngejiplak orang. Sedangkan itu kan ada hubungan kreativitas dan hubungan inovasi. Nah, kalau sedangkan hubungan inovasi itu adalah penerapan dari ide-ide tersebut menjadi produk atau jasa. Jadinya ini kan jadi nilai tambah. Jadinya saat kita mau melakukan riset atau mau melakukan proses dalam kreativitas dalam kewirausahaan, jadi kita tuh harus saling tahu nih hubungan kreativitas dan hubungan inovasi juga, soalnya dua-duanya ini saling berhubungan erat. Terus selanjutnya itu ada kayak misalnya seseorang yang PPT di sini, seorang wirausahaan dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga apa yang dihasilkan akan diterima oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, kreativitas memicu generasi ide-ide baru dan inovasi memastikan bahwa ide-ide tersebut diimplementasi dengan sukses. Jadinya itu kayak misal saya pengen jadi wirausaha, jadi itu saya harus dan kudu wajib titik, nggak ada koma ya, kita harus dituntut buat kreatif dan inovatif. Kalau kita nggak kreatif dan inovatif ya usaha kita ya gitu-gitu doang, nggak ada kemajuan gitu. Jadinya kita sebagai kewirausahaan harus kreatif dan inovatif. Ya, sekian dari saya Dani Arya Pratama. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang luput dengan kesalahan. Udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.